3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Lakukan apa yang kamu inginkan. Ayo pergi. Jantung membaca gerakan, Debukin segera membombardir pasir roh ajaib, menembak ke arah Dao Jue Tianzun. Blokir, seluruh tubuh Dao Jue Tianzun berlumuran darah, dan dia dengan cepat memotongnya untuk menahan serangan pasir iblis. Pedang ajaib ada di tangannya. Suara mendesing. Dari pasir iblis, tiba-tiba roh jahat yang dingin menyapu, mengeluarkan senyum aneh jie-jie, bergegas ke cermin langit terlarang di tubuhnya, mendesing, dan langsung jatuh ke cermin langit terlarang di dadanya. Apa ini? Dao Jue Tianzun terkejut. Bagaimana dia bisa melihat iblis yang kuat yang keluar dari pasir iblis? Apa itu tadi? Mengapa Qin Chen memiliki sarana iblis? Sebelum keraguan di hatinya jatuh. Saat berikutnya, wajah Dao Jue berubah drastis. Ledakan, cermin terlarang di tubuhnya. Saat ini, roh jahat yang menggelinding mekar dan terbang keluar dari tubuhnya dengan keras. Itu benar-benar melepaskan diri dari kendalinya dan meninggalkan tubuhnya secara langsung. Apa-apaan? Mengapa cermin terlarang yang bagus lepas kendali? Dao Jue Tianzun kaget karena cermin terlarang adalah harta paling kuat yang dia andalkan sekarang. Jika dia kehilangan cermin terlarang, dia akan segera jatuh ke dalam krisis dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kembali ke sini, pedang itu merasakan kemarahan guru surgawi dan mengangkat tangannya. Dia meraih cermin langit terlarang. Kekuatan gelap yang bergulir mengiringi kekuatan guru surgawi. Dia ingin mengambil kembali cermin langit terlarang. Di cermin langit terlarang, jiwa penguasa iblis jurang telah menempati cermin langit terlarang. Sebagai keluarga iblis jurang, memasuki cermin langit terlarang, penguasa iblis jurang seperti ikan di air. Bahkan jika ada tanda jiwa Dao Jue Tianzun di cermin langit terlarang, penguasa iblis Yuan pernah menjadi yang kuat di surga atas, dan segera mendapatkan kembali kendali atas cermin langit terlarang. Jie, tidak mudah mendapatkan kembali cermin terlarang itu. Ledakan, cermin terlarang melepaskan kekuatan ke alam menakutkan Tao, dan kemudian menghalangi penangkapan Dao Jue Tianzun, mantan tuan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan melawan satu sama lain. Sial, Dao merasa kaisar berubah warna. Dia sangat marah sehingga dia harus mengambil tangan yang kuat. Dia melihat sungai emas dan membungkusnya dalam sekejap. Sungai Wanjian. Ledakan, gelombang pedang emas melonjak ke langit, menghalangi semua ruang di sekitar Dao Jue Tianzun. Tidak baik, Dao Jue Tianzun ketakutan dan marah. Pada saat ini, dia dalam dilema. Jika Anda lari secara langsung terlepas dari larangan Tianjing, bahkan jika dia bisa keluar dari pengepungan sungai Wanjian, dia akan segera ditangkap lagi. Tetapi jika dia bersaing untuk mendapatkan cermin terlarang, setelah sungai Wanjian, yang saat ini belum ditutup sepenuhnya, benar-benar menyelimutinya, dia juga akan jatuh ke dalam krisis. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Ini dilema bagi kedua belah pihak. Tapi Dao Jue Tianzun ketakutan dan ragu-ragu, tapi Qin Chen tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Waktu asli. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan waktu mengalir keluar, yang merupakan sumber waktu. Didorong oleh Qin Chen, kekuatan waktu antara langit dan bumi tertahan dalam sekejap. Perjalanan waktu antara langit dan bumi juga merupakan jeda yang tiba-tiba. Ini sudah berakhir. Hati Dao Jue Tianzun tenggelam sepenuhnya. Ledakan, pada saat stagnasi waktu, gelombang pedang emas yang bergulir benar-benar membungkusnya. Pada saat yang sama, tangan raksasa bintang Qin Chen telah jatuh. Puff, Dao Jue Tianzun yang tak terkalahkan seperti ayam yang ditangkap oleh Qin Chen. Tidak, aku bisa menolak. Dao Jue Tianzun meraung dan ingin melawan. Dengan keras, cermin langit terlarang langsung ditekan. Tuan Iblis Yuan mendesaknya untuk membunuhnya tepat di bawah. Tuan Iblis Jurang mengutuk dengan marah di dalam hatinya, saya tidak mudah berperilaku di depan Tuan sekali. Anda akan baik kepada saya. Ban Tianjing dan Wan Jianhe ditekan oleh dua kekuatan. Dao merasa Tianzun pusing dan keinginannya kacau. Pasir setan, menekan. Pasir iblis yang bergulung datang dan berubah menjadi kekuatan keempat, membungkus Dao Jue Tianzun.
Tidak peduli seberapa kuat Dao Jue Tianzun, saat ini, dia pusing, jiwanya bergetar, keinginannya tenggelam, dan dia kehilangan kemampuan perlawanannya dalam sekejap. Ambil, Qin Chen mendesak langit dan bumi untuk membuat piring giok, dan tiba-tiba membawa Dao Jue Tianzun ke dunia yang kacau. Hong Huang Zulong, Sui He Sengsu, orang ini akan diserahkan kepadamu. Bentak Qin Chen. Hei, bocah Qin Chen, berikan kepada kami. Hong Huang Zulong dan Sui He Sengsu tertawa aneh. Kedua roh Taichu langsung menekannya dan menjebak Dao Jue Tianzun yang sedang berjuang. Bersama dengan kekuatan dunia yang kacau, mereka menekannya sampai mati. Wah, aku mendapatkan orang ini akhirnya. Qin Chen menyeka keringat dari dahinya. Gantung yang bagus, sangat sulit untuk mengabadikan patung surgawi. Ini hampir kesalahan. Ayo pergi. Qin Chen melihat ke belakang matanya, meraung, di kejauhan, napas yang mengerikan melonjak, adalah beberapa pekerjaan para tetua hari ini. Dan di mana, Qin Chen juga samar-samar merasakan kekuatan surga. Dia adalah orang yang kuat di tingkat wakil Aula Master. Wajah Qin Chen sedikit berubah. Jika dia tidak pergi lagi, dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas begitu dia menunggu wakil kepala Aula lainnya tiba. Memang benar dia bisa mengekspos Dao Jue Tianzun untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun, rahasianya juga akan dipertahankan. Ini bukan yang diinginkan Qin Chen. Selain itu, untuk beberapa alasan, Qin Chen selalu merasa bahwa mata-mata teratas di Tiangong harus lebih dari Dao Jue Tianzun. Atau, jika ada lebih dari satu. Pokoknya, tidak peduli apa, pergi dari sini dulu. Jika Anda perlu mengekspos diri sendiri, Anda harus mengambil inisiatif untuk mengekspos diri sendiri. Setidaknya Anda harus siap. Qin Chen mengangkat kepalanya. Aku melihat sekeliling mataku. Sekarang, Qin Chen memiliki 3 pilihan. 1. Kembali, ini pasti akan bertemu dengan orang kuat yang datang dari lantai 3. Kedua, lari ke lantai 2, jadi ada kemungkinan paparan tertentu. Ketiga, lari ke lantai 4. Qin Chen adalah salah satu orang kuat pertama yang memasuki Yuta kuno. Dao Jue Tianzun harus dianggap sebagai yang pertama menyergap di sini. Oleh karena itu, lantai 4 hari ini, belum lagi apakah Tianzun yang kuat dapat masuk. Bahkan jika mereka bisa, seharusnya tidak ada wakil ketua aula di lantai 4. Selain itu, lingkungan lantai 4 sekuat wakil ketua aula. Itu juga harus hati-hati dan tidak sembarangan dicari. Tingkat keempat harus dianggap paling aman sekarang, kecuali jika Tuhan yang ilahi datang. Namun, jika Dewa Ilahi datang, Qin Chen akan lega, karena dia harus paling mengenal dirinya sendiri. Orang ini sangat misterius. Dia tampaknya memiliki promosi rahasianya ketika dia datang untuk bekerja di tempat rahasia markas. Ini adalah rasio yin lama. Oleh karena itu, Qin Chen tidak khawatir. Setelah beberapa pemikiran, Qin Chen segera menyimpulkan bahwa memasuki lantai 4 adalah yang paling aman. Ayo pergi ke lantai 4. Suara mendesing. Ketika tubuh bagian bawah Qin Chen bergoyang, dia terbang langsung menuju lapisan keempat menara Guyu dan menghilang di sini. Dan tidak lama setelah Qin pergi dari sini. Ledakan, ledakan, serangkaian nafas yang mengerikan, saat terjadi, datang ke sisi langit dan bumi ini. Dengan kepergian Qin Chen dari sini, seluruh menara Guyu, angin dan hujan akan datang. Ledakan. Tidak lama setelah Qin Chen pergi, nafas yang kuat menyapu, dan yang dihormati tiba dengan cepat. Salah satu yang pertama tiba adalah pria kuat berjubah abu-abu. Begitu dia jatuh, matanya melihat sekelilingnya dengan dingin. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan segera menyadari bahwa pria ini adalah salah satu dari 4 wakil kepala aula yang telah menerimanya. Dan setelah kedatangan Tuhan Surgawi, kehampaan terus-menerus dipenuhi dengan teror. Pengrajin kuno, raja, murid kiri, dan perlengkapan Jue. 5,5 langkah, wakil aula Tuan Tianzun, datang ke sini dengan kecepatan tercepat, semuanya adalah yang terbaik. Setelah 5 wakil kepala aula yang melayani, para tetua tertinggi dari Zun juga tiba. Ada setengah langkah tetua Tianzun, dan ada juga banyak yang berpangkat tinggi. Nafas mengguncang langit dan bumi, dan seluruh lapisan ketiga penuh dengan roh jahat dan dorongan hati. Napas mengalir melalui langit dan bumi, menyebabkan kekuatan aturan di sekitar meledak terus-menerus. Sebelumnya, Dao Jue Tianzun sangat ditekan di sini. Akibatnya,
Suasana dan kekuatan aturan menjadi kacau di sini. Kedatangan orang-orang kuat ini akan mengguncang seluruh dunia seperti gelombang dan kekacauan. Berhati-hatilah untuk tidak merusak situasi di sini. Ketika 5 wakil kepala aula yang melayani tiba di sini, mereka hanya melihatnya, dan kemudian mereka tiba-tiba mengubah penampilan mereka dan meminumnya dengan tergesa-gesa. Mereka semua melihat bahwa baru saja terjadi perang besar di sini. Terlebih lagi, level pertarungannya sangat mengerikan, benar-benar sebanding dengan level mereka. Jadi biarkan mereka segera waspada. Ada orang kuat tingkat atas yang bertarung di Menara Yuta kuno, dan mereka juga yang kuat di tingkat utama Aula Wakil. Apa yang terjadi? 5 Master Surga tidak mengatakan apa-apa. Wajah mereka bermartabat. Sebagai wakil pemimpin Aula, mereka semua tahu bahwa pertempuran tidak diperbolehkan di pagoda kuno. Begitu ada pertarungan antara hidup dan mati, jika ada wakil Aula tingkat Master yang terlibat di dalamnya, jika tidak ada alasan yang sah, dia akan dihukum berat oleh penguasa surga. Setidaknya, dia akan dihukum, dikurung, atau bahkan dirampas tubuhnya. Ini adalah aturan besi di tempat rahasia markas besar Tiangong. Pagoda Yu kuno, olah harta karun, tiang api yang menghubungkan langit dan tempat warisan. Keempat tempat ini adalah inti dari pekerjaan surgawi. Wakil ketua aula tidak bisa liar sesuka hati. Bahkan jika dia bertarung di Pulau Pengrajin dan menghancurkan istana yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak melakukan sesuatu yang serius di 4 tempat ini. Tapi sekarang, di sini baru saja mengalami pertempuran mutlak tingkat Tianzun, yang membuat Tianzun pengrajin kuno dan orang lain takut, semua berubah warna, berat hati. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu sedang terjadi. Tidak ada yang spesial. Tidak ada yang berani melakukannya di sini. Pengrajin kuno Tianzun melambaikan tangannya dan bersenandung, dan sederet cahaya menyapu, menutupi langit dan bumi, mencegah banyak penatua masuk, karena takut mereka akan menghancurkan medan perang. Dan Xinjiang Tianzun dan Tianzun besar lainnya dengan cepat datang ke medan perang ini dan mulai melihatnya dengan cermat. Di Menara Guyu, roh jahat memberontak. Di sini, terletak di lantai 3 Menara Guyu, di mana roh jahat paling kuat, serangkaian roh jahat yang mengerikan terus melonjak, melindungi persepsi orang. Namun, bagaimanapun juga, pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya kuat di Tianzun. Mereka juga akrab dengan Yuta kuno, tetapi mereka masih merasakan beberapa petunjuk. Untuk waktu yang lama, pengrajin kuno Tianzun berkata dengan suara yang dalam, ini adalah pertempuran kelas surga, dan ada lebih dari 1 orang. Kaisar juga mengangguk, pertempurannya sangat sengit, dan waktu pertempurannya tidak singkat. Siapa itu? Mengapa kita tidak menyadari bahwa pertempuran itu begitu cepat? Dari persepsi kita tentang nafas hingga kedatangan, itu hanya sesaat, dan pertempuran telah berakhir. Mata Tong Tianzun kiri dingin, tajam dan bersenandung. Mata kirinya bermekaran dengan cahaya Tao dan aturan, menganalisis segala sesuatu di sekitarnya. 5 penguasa surga tampak bermartabat, mata mereka dingin, dan hati mereka berat. Pertarungan antara 2 makhluk surgawi lebih serius dari yang mereka kira. Apakah mereka 3 wakil ketua aula yang tersisa? Atau tuan surgawi lainnya di Tiangong? Pengrajin kuno Tianzun mengangkat kepalanya dan berkata, kirim perintah ke 3 wakil ketua aula yang tersisa dan semua tuan surga untuk melihat di mana mereka berada. Nyatanya, tidak perlu bagi pengrajin kuno Tianzun untuk berbicara, maka seseorang telah dipanggil. Dalam pekerjaan sehari-hari, tidak banyak Tianzun. Kecuali beberapa dong tua yang telah menutup diri, duduk dan mati, dan tidak pernah dilahirkan, hanya ada sedikit yang benar-benar berjalan keluar kecuali 8 wakil ketua aula. Yang bisa masuk ke Menara Guyu pastilah personel internal Tiangong yang sangat mudah ditemukan. Pada saat yang sama, pengrajin kuno Tianzun terus mencari jejak medan perang dengan 4 wakil kepala aula lainnya. Sekelompok orang, sangat bermartabat, terus-menerus mengamati, menjelajahi, melacak. Di kejauhan, ada sesepuh dan orang kuat lainnya mendekat. Penampilan mereka bermartabat dan mereka berdiskusi secara rahasia. Meskipun mereka belum pernah memasuki medan perang, mereka telah belajar sesuatu setelah menonton untuk waktu yang lama. Di sini, tampaknya baru saja ada pertempuran tingkat atas, dan itu adalah tingkat Tianzun. Ini mengejutkan banyak penatua. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya tahu ini serius. Pada saat ini, murid kiri Tianzun tiba-tiba berubah warna. Muridnya memantulkan kehampaan,
dan berkata dengan ngeri, "Kemarilah, semuanya. Ada kekuatan kegelapan yang tersisa di sini." "Apa? Kekuatan kegelapan?" Pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya terkejut, satu persatu terbang dan melihat ke arah yang dilihat murid kiri Tianzun. Di sana, memang, ada jejak samar sisa gelap yang aneh. Sebagai wakil Master Aula Tiangong, mereka telah berurusan dengan para Master Iblis, dan secara alami mengetahui karakteristik kekuatan gelap iblis. Meskipun sisa nafas sangat lemah, itu sangat mirip dengan kekuatan gelap. Tidak, itu kekuatan kegelapan. Iblis, 5 Master Surga saling memandang dengan tatapan mata mereka. Masalah ini, secara tak terduga melibatkan klan iblis. Menara Guyu, tiba-tiba memasuki mata-mata klan iblis. Pengrajin kuno Tianzun minum, segera mengevakuasi semua orang, biarkan mereka kembali. Dia terlihat serius. Semuanya dalam masalah. Awalnya, saya pikir itu adalah masalah hukuman yang Tuhan di tempat rahasia markas besar melanggar aturan di sini. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa itu sebenarnya terlibat dalam setan? Tiba-tiba, semuanya menjadi serius. Begitu iblis terlibat dalam apapun, itu pasti sangat penting. Terlebih lagi, mata-mata iblis juga telah memasuki kedalaman Yuta kuno. Jika beberapa orang yang bertarung sebelumnya memiliki kekuatan kegelapan, bukankah itu berarti ada penguasa surga di tempat rahasia markas besar Tiangong, dan mereka yang kuat adalah mata-mata jahat? Ini lebih dari 10 kali lebih serius daripada pertempuran di Menara Guyu. Pengrajin kuno Tianzun berkata dengan suara yang dalam, "Masalah ini harus dilaporkan kepada Kaisar. Tidak dapat dihindari untuk melapor kepada Tuan Tianzun, tetapi prioritas utama adalah mencari tahu siapa yang melakukannya di sini, dan kita tidak dapat membiarkan pihak lain melarikan diri. Orang ini seharusnya masih berada di Menara Guyu, dan kita datang dari area luar sebelumnya. Jadi orang ini seharusnya masih jauh di lantai 3, atau ke lantai 2 dan 4. 5 Master Surga saling memandang dengan tatapan bermartabat. Wajah kelima dewa itu berat. Mereka menemukan jejak pertempuran di sini, dan juga jejak kekuatan kegelapan. Semua hal ini mengarah ke satu arah, mata-mata iblis. Hal ini membuat perajin kuno Tianzun dan yang lainnya menyedot udara. Mereka telah mendengar tentang mata-mata iblis di tingkat tinggi Tiangong. Mereka sudah lama mendengarnya. Kali ini, alasan mengapa pengrajin kuno Tianzun kembali dari medan pertempuran 10.000 suku adalah karena dia menemukan mata-mata iblis di Kam Tiangong. Tetapi pengrajin kuno Tianzun tidak menyangka bahwa ada jejak mata-mata iblis di antara Tianzun yang kuat di tempat rahasia markas, yang membuatnya berubah warna. Tianzun mewakili tingkat Master Wakil Aula. Ini adalah sosok top Tiangong yang sebenarnya, yang bisa dikatakan di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Selain Dewa Tianzun, Wakil Ketua Balai dapat menikmati status mulianya di tempat rahasia markas besar Tiangong. Dia tidak mengerti mengapa ada pengkhianatan pada level ini. Untuk melatih kekuatan kegelapan, apakah kekuatan benar-benar menginspirasi? Sekelompok orang terus mencari. Segera, seseorang mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya punya seseorang untuk menjawab. Saya mendapat tanggapan di pihak saya." 5 dari mereka datang bersama-sama. Setidaknya untuk saat ini, mereka berlima tampak aman. Setidaknya mereka bukan orang kuat Tianzun yang pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Mereka bisa dipercaya untuk saat ini. Di antara 3 wakil kepala aula yang tersisa, Sueki Tianzun dan Zheng Tianzun semuanya telah menjawab berita itu. Mereka tidak berada di Yuta kuno, tetapi Daoju Tianzun belum kembali kepadaku untuk saat ini. Tianzun lain di sisiku juga mengirim kembali pesan yang mengatakan bahwa mereka tidak berada di Menara Guyu. Saya tidak mendapat kabar dari Dao Jue Tianzun. Mereka mengumpulkan berita satu persatu. Bagus. Pengrajin kuno Tianzun mengangkat kepalanya dan memandang dengan dingin. Masalah di sini sangat serius. Saya harap semua orang akan merahasiakannya untuk saat ini. Jangan keceplosan. Saya telah mendaftarkan semua orang yang mengatakan bahwa mereka adalah bukan di Menara Guyu. Saya telah mengirim seseorang untuk menjaga pintu masuk Pagoda Guyu. Selama seseorang yang cukup kuat untuk pergi, saya akan mendapat kabar di sini. Aku juga mengirim seseorang. Juejiu Tianzun adalah sosok yang kekar dan juga sering mencibir. Saya juga. Kaisar akan dengan suara yang dalam. 5 Master Surga saling memandang dengan kepercayaan dan kewaspadaan di mata mereka.
Ketika mereka mencapai status mereka, mereka semua memiliki orang kepercayaan dan bawahan. Masih mudah mengirim beberapa orang untuk menjaga gerbang Menara Guyu dan mengidentifikasi siapa yang keluar. Ketika hal-hal seperti itu terjadi, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa orang lain dapat dipercaya sepenuhnya. Semua orang curiga dan perlu waspada. Pengrajin kuno Tianzun memandang yang lain dan segera tertawa, sangat bagus. Karena setiap orang memiliki pengaturannya sendiri, itu lebih baik. Kami akan mengaturnya sendiri, dan kemudian kami akan mengirimkan pesan ke Master Dewa Tianzun. Di bawah pengawasan masing-masing lainnya, selama ada yang berbohong, bentuk aslinya akan segera terungkap. Tidak ada yang yakin tidak akan ada mata-mata iblis di antara mereka. Meski mereka semua saling percaya, sarana yang diperlukan tetap harus digunakan. Semua orang mengangguk. Susunan ini sangat bagus. Bahkan jika penjaga menara Yugu terlalu pendek untuk melarikan diri dari menara, bahkan jika penjaga tidak harus meninggalkan menara untuk waktu yang singkat, dia tidak perlu melarikan diri sebelum pertempuran. Ini menangkap kura-kura di dalam toples. Saat dia mengatakan ini, dia melihat keempat master surga dan berkata dengan suara yang dalam, pada saat yang sama, karena kita berlima ada di sini, ini adalah kesempatan besar. Ini adalah waktu yang paling efektif untuk menemukan kebenaran ketika hal-hal baru saja terjadi. Jika kita menunggu di sini untuk jawaban dari pekerja ilahi Tianzun, saya khawatir itu akan memakan waktu lama. Saat ini, sebaiknya kita memobilisasi apa yang kita bisa untuk mencari tahu siapa benteng Tianzun di masa lalu. Pertempuran di sini. Jadi saya mengusulkan agar kita berlima membentuk komisi penyelidikan sementara untuk bertukar informasi satu sama lain. Kita harus berusaha menemukan kebenaran secepat mungkin. Siapa di antara kalian yang punya pendapat? Pengrajin kuno Tianzun memandang orang lain dengan dingin. Empat makhluk surgawi lainnya juga saling menatap. Mata berbinar. Seperti yang dikatakan oleh pengrajin kuno Tianzun, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menyelidiki kebenaran. Ketika suatu peristiwa terjadi, itu adalah waktu termudah untuk menemukan kebenaran dalam 1 atau 2 jam setelah itu terjadi. Setelah periode waktu ini berlalu, pihak lain cukup menggunakan berbagai cara untuk menutupi perilakunya sendiri. Jika salah satu dari 5 benar, dia akan diragukan oleh orang lain. Saya setuju. Itu akan menjadi jalan surga. Kaisar mengangguk, saya setuju. Mata Jueji Tianzun dingin, hitung aku. Zuo Tong Tianzun masih menyelidiki tempat kejadian, tanpa kelambanan. Dia hanya mengangguk untuk menunjukkan pendapatnya. Bagus, semuanya setuju. Pengrajin kuno Tianzun mengangguk dan berkata, baiklah, yang perlu kita selidiki sekarang adalah menyelidiki apakah orang kuat Tianzun yang tidak berada di Menara Guyu itu benar-benar, seperti yang mereka katakan, bukan di Menara Guyu. Kami secara terpisah memanggil bawahan satu sama lain dan membentuk tim investigasi 5 orang. Kelima orang ini mendesak satu sama lain untuk bertanya bersama. Bagaimana dengan itu? Pengrajin kuno itu melamar lagi. Semua orang mengangguk. Itu menggunakan pengecualian. Mereka yang menjawab bahwa mereka tidak berada di menara surga kuno, sampai batas tertentu, telah dibersihkan dari kecurigaan, karena dalam waktu sesingkat itu, tidak ada waktu untuk meninggalkan menara. Namun, bukan berarti Anda mengatakan mereka tidak ada. Pengrajin kuno Tianzun mempercayainya. Itu masih perlu diselidiki. Jika seorang Tianzun ditemukan berada di Menara Guyu, tetapi dia mengatakan tidak, maka dia akan memiliki kecurigaan terbesar. Kenapa kamu berbohong? Metode pengrajin kuno Tianzun menunjuk langsung ke intinya, sehingga tidak ada yang bisa membantahnya. Masing-masing dari kita berlima harus memiliki bawahan, dan yang ini harus dipilih dari tetua di tempat, agar tidak membuat persiapan secara diam-diam. Kemudian, pengrajin kuno Tianzun melamar lagi. Kemudian, dia menunjuk ke seorang tetua yang berhenti di luar tempat kejadian dan berkata, Tetua Ling Yun, Anda adalah utusan khusus saya. Penatua yang dipanggil kaget, karena dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi dia tetap berkata dengan hormat, ya. Penatua Ling Yun adalah murid dari pengrajin kuno Tianzun dan pantas mendapatkan kepercayaan dari pengrajin kuno tersebut. Tentu saja, perajin kuno tidak takut Ling Yun tua akan disusupi oleh iblis. Karena 4 wakil kepala aula lainnya juga akan mengatur para sesepuh untuk bertindak bersama, yang bisa dianggap sebagai pengawasan bersama. Bahkan jika dia tidak mengenal orang dengan baik dan menunjukkan mata-mata iblis,
tidak bisakah 4 wakil ketua aula lainnya menunjuk ke mata-mata iblis? Harus dikatakan bahwa pembuangan pengrajin kuno Tianzun membuat 4 wakil ketua aula lainnya bertanya-tanya setelah mereka memahaminya.